Pemirsa, peluang sang gladiator Vicky Prasetyo menangkan pemilihan Bupati Pemalang kandas. Vicky yang maju bersama dengan Muhammad Suwendi harus mengakui keunggulan pasangan nomor urut 3 dalam hasil hitungan cepat KPU. Sebagai saksi-saksi sejarah dan pelaku sejarah terjadinya revolusi Pemalang. Dalam hitung cepat KPU, Vicky Prasetyo gagal menangkan Pilkada Pemalang. Pasangan Vicky Suwendi harus mengakui kemenangan pasangan nomor urut 3. Melalui media sosialnya, Vicky mengucapkan terima kasih kepada relawannya. Tak lupa, Vicky mendoakan pemenang Pilbub Pemalang bisa membawa kemajuan bagi Pemalang. Sementara pemenang sementara pemilihan Bupati Pemalang, yaitu paslon nomor urut 3, Anom Widiantoro dan Nurholes, siap membangun Pemalang. Saya sebenarnya pengen jadi artis juga, cuman belum aja. Ya sama lah ya, mau artis mau nggak sama. Kita prinsipnya untuk masyarakat Pemalang, mana yang terbaik, dan alhamdulillah masyarakat Pemalang memilih kami, Paslon 03. Ini menjadi amanat tersendiri lah buat Paslon 03. Meski unggul dalam hitung cepat, para paslon yang berlaga masih menunggu hasil resmi dari KPU. Dari hasil hitung sementara, paslon nomor urut 1, Vicky Prasetyo Muhammad Suwendi, mendapatkan 19,38%. Paslon nomor urut 2, Mansur Hidayat Bobi Dewantara, mendapatkan 36,21%. Sedangkan paslon nomor urut 3, Anom Widiantoro Nurholes, unggul dengan 44,42%. Menariknya, menurut data dari KPU Kabupaten Pemalang, tingkat partisipasi di Pilkada tahun ini rendah. Hanya 50 hingga 60% warga Pemalang yang menggunakan hak pilihnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim dan Syaifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki dan Syaifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lainnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Syaifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, Ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah, ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Syaifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 satu putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Anda
Anda kembali di Kawal Pilkada pemirsa. Kota Kosong meraih kemenangan melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil penghitungan cepat. Relawan kemudian melaksanakan nazar mereka untuk mencukur rambut hingga botak secara massal, sementara Mamak menebar beras kunyit sebagai simbol syukur yang mendalam. Relawan Kota Kosong mencukur rambut hingga botak secara massal sebagai bentuk nazar mereka atas kemenangan Kota Kosong melawan calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Aksi ini dilakukan oleh simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak, Barisan Oposisi Kotak Simpul. Berdasarkan penghitungan cepat, Kota Kosong Pangkal Pinang meraih suara hingga 57%. Kemenangan ini menjadi simbol protes bagi sebagian warga yang merasa tidak puas dengan calon tunggal. Semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Tak hanya cukur rambut massal, emak-emak relawan Kota Kosong menebar beras kunyit sebagai sebuah tradisi ungkapan rasa syukur yang mendalam atas tercapainya kemenangan. Nantinya, Kepala Daerah Sementara Kota Pangkal Pinang akan ditunjuk oleh pemerintah hingga pilkada berikutnya diselenggarakan kembali tahun depan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.